warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya ya Bu. Ya. Kabar Ibu gimana sekarang Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu ya. Sekarang mulai ke pembahasannya Bu ya. Pembahasannya sekarang ke modul 3. Modul 3 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Masuk ke sesi 3, mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, sebelumnya kan sudah dipelajari ya Bu ya, sesi 2 ya Bu ya. Ibu sudah mempelajari sesi 2 waktu itu, mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat ya Bu. Masih ingat nggak Bu, layanan apa yang tepat Bu untuk ibu hamil? Layanan waktu itu belajar kemarin tuh Lupa. layanan yang tepat itu kan kalau di desa apa? Posyandu. Terus kecamatan puskesmas itu yang waktu itu dipelajari oleh ibu yang waktu sesi 2 itu ya. Itu tentang tuh. Dan sekarang masuk ke mendukung perawatan sehari ibu. Jadi di sini kan dukungan kepada ibu hamil mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang Bu. Apa itu asupan gizi ibu hamil merupakan faktor penting Bu. Kenapa bisa dinamakan faktor penting Bu asupan gizi ibu hamil itu? Ya, sehat. Bayinya Bayinya sehat. Oke, benar, ada benernya, benar karena artinya bisa dibilang benar karena ya asupan gizi agar ibu hamil sehat itu ya memerlukan asupan gizi yang seimbang, baik untuk pemenuhan nutrisi ibu hamil maupun pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungannya. Dan saat hamil, tubuh ibu akan mengalami banyak perubahan fisik dan hormon. Pada kondisi ini mungkin saja nafsu makan ibu hamil menurun karena mengalami mual dan muntah setiap hari. Akan tetapi ibu hamil perlu tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Bisa dilihat di buku KIA di bagian buku KIA. Ada yang bawa buku KIA? Ada. Nah, di situ kan ada kan? Ya. Apa sih? Jenis Makan terus apa ya? Bisa berat badan ibu naik turun di situ. Dan saat hamil kebutuhan akan zat-zat penting yang akan dibutuhkan oleh tubuh ibu mengalami peningkatan yang berhubungan dengan perubahan tubuh sekaligus untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dalam kandungan. Salah satu zat gizi yang mengalami peningkatan dan sangat dibutuhkan oleh ibu hamil adalah zat besi. Contoh zat besi apa Bu? Biasa disarankan bidan misalkan ibu periksa susu. zat besi. Zat besi itu penambah darah Bu. Daging. Telur. Ya, pokoknya itu artinya itu penambah darah. Setiap ibu periksa kan dikasih penambah darah dan itu zat besinya. Maksudnya mengkonsumsi zat besi itu menghindari kekurangan darah yang meningkatkan risiko bayi terlahir berat badan rendah sehingga anak menjadi stunting. Anak stunting itu apa Bu? Anak gagal tumbuh. Paham ya, makanya perlu tablet penambah darah itu. Jadi stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak usia di bawah 5 tahun akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 10 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu seperti apa Bu? 10 hari pertama kehidupan anak. Nah, jadi 10 hari pertama kehidupan pertumbuhan dari janin hingga anak berusia 24 bulan Bu. Dari awal di janin sampai usia 24 bulan.
itu yang dinamakan 10 hari pertama kehidupan. Di situ artinya memerlukan asupan gizi agar kandungan itu sehat dan terhindar dari stunting. Tinggi gitu. Terus masuk ke langkah 2 ibu ya, dukungan kepada ibu hamil untuk biasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Apa kegiatan yang paling sering dilakukan ibu hamil, Bu? Hal apa? Ya keseharian kegiatan ibu hamil. Senam hamil. Yang hamil terus Tidur. tidur ya. Nah, berapa lama ibu hamil melakukannya? Contoh tidur. Siang atau malam? Contoh malam berapa jam? Terus siang. 2 jam. Dan apa pengaruhnya kepada ibu hamil dan janin yang dikandungnya? Pengaruhnya istirahat pengaruhnya. Bisa perkembangan tumbuh kembang anak dan itu bisa lebih baik. Tuh. Terus apa yang biasa dimakan dan diminum ibu hamil setiap harinya? Pagi susu, sayur, sayur, tempe, telur, nasi, daging. Oke, benar. Di sini Bu, kenapa makanan dan minum itu perlu buat ibu hamil? Ini makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Kalau anak sudah terlahir stunting, seperti apa Bu lihatnya? Artinya kan beda dengan seumuran, pendek lah. Pendek kurang. Jadi bahasa Jawa kutet ya Bu ya. Iya, Kutet. Nah, kebersihan diri pada ibu hamil perlu diperhatikan untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan kehamilan. Selain itu, karena ada perubahan hormon pada ibu hamil, sering mempengaruhi kondisi kulit seperti cepat keringat. Oleh karena itu, ibu hamil perlu membiasakan menjaga kebersihan diri seperti seperti apa? Mandi, terus di sini cuci tangan dengan sabun. Iya, Utama iya. cuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air bersih mengalir. Tuh, yang mandi, keramas, menjaga kebersihan, ganti pakaian dan setiap hari. Setiap hari Bu. Dan perlu disampaikan ibu hamil dan perlu lagi disampaikan pada ibu hamil perlu makan makanan bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kurang gizi dan kekurangan darah yang dapat menyebabkan anak dari stunting. Keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tambah darah. Biasanya jadwalnya apa Bu? Yang biasa bidan, Kasih parannya biskuit. minum obat tambah darah, jadwal. mau tidur itu 1 kali, Tiap malam malam terus minum. Terus ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagai peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga hingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Keluarga dapat meningkatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri, mandi, gosok kulit, cuci rambut, ganti pakaian dan cuci tangan pakai sabun. Terus langkah 3, dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Nah, di sini perlu Bu dukungan kesehatan mental Bu. Kenapa? Jadi kenapa harus ada dukungan? Masa kehamilan adalah masa yang penuh emosi, mulai dari emosi yang positif maupun negatif. Umumnya perubahan emosi yang dirasakan oleh ibu hamil ada sering merasa sedih, khawatir, cemas, dan tanpa alasan jelas. Benar Ibu ya? Ibu yang merasakan, saya yang merasakan. Namun perlu diwaspadai oleh ibu hamil
dan anggota keluarga jika ibu hamil menunjukkan tanda-tanda emosi berlebihan dan mengganggu aktivitas sehari-hari serta mengancam keselamatan ibu hamil dan anggota keluarga yang maka dari itu anggota keluarga perlu mendukung ibu hamil untuk menjaga kesehatan mental dengan sebaik-baiknya. Ya Bu ya, mungkin sekian aja dulu pertemuannya Bu ya. Sekian aja sesi 3, mungkin minggu bulan yang akan datang ke modul 4. Nah, itu ya artinya. Terima kasih Bu ya. Mudah-mudahan dari pertemuan ini mudah-mudahan Ibu dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan secara lancar, terutama di sini ada yang hamil ya berapa? Orang. Amin. Sekian aja ya Bu ya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.